Mau tebak ini apa? Aku kira ini akan jadi sesuatu yang seru. Ini cuma anyaman rumput biasa, kan? Sudah tahu kamu nggak bakal ngerti. Ini dia, satu-satunya, Olaf yang terkenal. Olaf? Belum pernah dengar. Hehe, baru saja bikin barang-barang seru dari sebelum aku pindah. Untuk ngecoh anak kecil kayak kamu, gampang banget. Sangat mudah. Kamu nggak kenal Olaf, pasti kamu kenal Putri Elsa kan? Putri Elsa lagi ngetren banget di dunia anyaman rumput sekarang. Dia sama Olaf pergi menyelamatkan Putri Anna. Ah, lupakan. Ngomong sama kamu juga percuma. Hei, siapa bilang? Bukannya itu, Pu. Putri Elsa dan Olaf? Tentu saja aku tahu. Hah? Oh? Kamu beneran tahu? Pasti dong. Putri Elsa yang seru ya. Tapi aku beneran belum pernah dengar. Tidak, jangan tunjukkan aku nggak tahu. Kalau ada putri, pasti ada pangeran. Bukannya ada juga. Kamu beneran tahu? Pangeran Hans. Oh. Aku paling suka Putri Elsa dan Olaf. Jual ini ke aku. Kasih tahu kamu tinggal di mana. Nanti pas aku pulang, aku akan suruh orang antar uangnya ke kamu. Gimana kalau 2.000 rupiah? Wah, aku, Summer Hayes, sudah 9 tahun di dunia ini. Ini pertama kalinya aku ketemu orang yang seleranya bagus banget. Dan di atas itu, sangat dermawan. Kamu yang terbaik. Aku mau kamu jadi bosku. Jadi kamu mau aku jadi bos kamu? Penampilanmu, kecerdasanmu, dan karaktermu itu superstar di kelas 3. Hanya orang yang dermawan, cantik, dan jujur sepertimu yang pantas jadi bosku. Sebenarnya, aku nggak sebagus itu kok. Tapi kamu memang lucu. Superstar di kelas 3. Tentu saja, bukan dari kelas biasa. Hehe, dulu, aku dikenal sebagai sahabat anak-anak. Membohongi anak-anak itu gampang banget. Summer, kita harus pulang. Gerbang kota sebentar lagi tutup. Oke. Bos, aku Summer Hayes. Aku tinggal di utara desa Hayes. Hari ini, aku benar-benar kagum sama karaktermu. Kita langsung cocok. Di mataku, bos, kamu yang terbaik. Tapi, sekarang kamu sudah jadi sahabatku. Kamu harus bertingkah laku seperti wanita terhormat mulai sekarang. Dan jangan berani-berani mencoreng. Reputasiku sebagai bosmu. Ya, bos. Oh, aku akan menyuruh orang mencarimu lain hari. Kamu boleh pergi sekarang. Mhm. Wah, nona muda hari ini sangat ceria. Ya? Coba periksa siapa latar belakang gadis kecil itu, ya. Sekarang, Chloe, ini para penari cadangan yang dipilih kakek untukmu. Jadi, kamu cari partner seperti apa? Pilih saja, asal kamu janji akan mendengarkan kakek dan berlatih dengan giat. Apapun yang kamu mau, kakek akan aturkan untukmu. Yang ini, dia terlalu tua. Dan yang ini, tidak, terlihat agak konyol. Dan yang ini, sudahlah kakek. Saya sudah punya sahabat yang saya inginkan. Dibandingkan dengan orang-orang ini, dia adalah superstar di kelas 3, dan bukan superstar biasa dia yang asli. Superstar apa? Omong kosong apa itu? Sudah cukup. Baik, baik, baik. Kalian semua boleh pergi dulu. Nah, Chloe, gadis kecil yang kamu bicarakan itu sayangnya keluarga siapa? Dia tinggal di mana? Ya, kakek, namanya Summer Hayes. Dia tinggal di rumah kedua di utara desa Hayes. Bisakah kakek mengundangnya ke sini? Desa Hayes. Keluarga Hayes. Kalau dipikir-pikir, ibu pemimpin keluarga Hayes dulu adalah wakil direktur Akademi Seni Kerajaan. Dia sangat disayangi oleh Kaisar Emeritus dan Ibu Suri. Sayang sekali. Sekarang keluarga mereka jatuh miskin. Tuan, keluarga Hayes itu sudah menghabiskan hartanya untuk membiayai studi tari kedua putrinya. Seluruh keluarga hidupnya serba kekurangan. Dalam seleksi Akademi Seni Kerajaan ini, kedua putri keluarga Hayes tidak terpilih lagi. Tolong kakek, saya mohon, tolong undang dia ke sini.
Oh iya, jangan suruh dia tanda kontrak apapun. Saya hanya ingin dia menjadi sahabat saya. Selain itu, kita harus memberinya Rp1.000 sebulan sebagai tunjangan. Hei, kamu berani sekali. Rp1.000 sebulan, semudah itu? Kamu tahu berapa banyak uang Rp1.000 itu? Chloe mulai menari di usia 3 tahun, dan sekarang dia 8 tahun. Selama 5 tahun penuh itu, dia lebih banyak bermalas-malasan daripada berlatih. Tidak ada satu hari pun belajar dengan serius. Dan sekarang kamu benar-benar ingin belajar? Kakek, tunggu apa lagi? Undang saja dia ke sini. Baiklah, saya janji. Saya akan belajar dengan giat di studio tari Sterling. Bagaimana? Apa yang baru kamu katakan? Kamu benar-benar mau belajar di studio tari kami? Hei, kenapa kalian cuma berdiri di sana? Siapkan hadiahnya sekarang. Segera pergi ke desa Hayes dan bawa Summer Hayes ke sini. Nyonya Hayes, batas waktu dari bulan lalu sudah habis. Saya benar-benar tidak bisa menundanya lagi. Jadi, bagaimana? Apakah Anda akan mengirim Rose dan Lily untuk menjalani tugas giliran mereka di Biro Tekstil? Atau apakah Anda akan membayar uang tebusannya? Saya tidak akan membiarkan anak-anak perempuan saya bekerja di Biro Tekstil. Ini Rp1.000. Ambil ini dulu, sisa Rp1.000. Akan saya kumpulkan dan berikan kepada Anda. Bukan saya tidak mau. Para pejabat di Biro Tekstil telah berkata, hari ini, pilihannya adalah uang tebusan penuh Rp2.000, atau kami bawa mereka pergi. Apakah kamu mencoba mengantarku ke liang kubur? Itukah yang kamu inginkan? Ibu, Ada orang di rumah? Saya adalah kepala pelayan rumah tangga Sterling. Saya membawa beberapa hadiah sederhana. Kami ingin mengundang Nona Summer Hayes untuk menjadi pasangan menari nona muda kami. Nenek, kamu menjual Summer ke keluarga Sterling. Itu tidak benar. Nenek Hayes, saya tidak pernah memaksamu untuk menjual cucumu. apa yang kamu bicarakan? Siapa yang bilang tentang menjual Summer? Sepertinya memanggilnya bos benar-benar berhasil. Keluarga Sterling sudah mengirim seseorang. Kali ini, akan kutunjukkan padamu bagaimana cara yang sebenarnya. Waktunya pamer. Nenek, daripada semua tebakan ini, kenapa kita tidak tanya saja kepala pelayan di sini? Katakan, untuk apa kamu di sini? Nyonya, Tuan kami, Tuan Sterling, telah menyiapkan beberapa hadiah sederhana. Kami dengan tulus berharap Anda menerimanya. Selain itu, ini secara khusus dititipkan oleh nona muda kami untuk Nona Summer. $2.000. Astaga. Nenek, ini waktu yang tepat. Sekarang kamu sudah punya uang, kita bisa menyelesaikan semuanya. Berhenti. Kepala pelayan Sterling, tolong ambil kembali hadiah-hadiah dan uang ini bawa pulang. Kami tidak bisa menerimanya. Nenek Hayes, apa maksudmu? Ya, Nyonya, jika Anda tidak menerima ini, saya khawatir saya tidak bisa menghadap Tuan Sterling. Kepala rumah tangga kediaman Sterling, hadiah ini sungguh berharga, keluarga kami. Memang sangat membutuhkan uang, tapi kami tidak bisa sembarangan menerima hadiah dan uang tanpa alasan yang jelas. Nenek Hayes, maaf, saya kurang jelas menjelaskannya. Tuan Sterling berkata kali ini, semuanya untuk Summer, Moro, dan uang $2.000 ini juga dari nona muda kami. Untuk Summer. Kalau begitu saya sama sekali tidak bisa menerimanya. Boleh saya tanya, Nenek Hayes, mengapa begitu? Hadiah dan uang ini adalah untuk Summer kami pergi ke kediaman Anda untuk menjadi penari latar nona muda Anda. Saya tidak akan mengizinkannya. Menjadi penari latar sama saja dengan pesuruh atau pelayan. Dia akan dicap sebagai orang rendahan, dan dilarang mengikuti seleksi Akademi Seni Kerajaan. Summer dan Spring adalah keturunan keluarga Hayes. Saya mengirim mereka ke kota untuk memulai pelatihan tari mereka, agar mereka bisa mengikuti ujian masuk Akademi Seni Kerajaan, dan memulihkan kehormatan keluarga kami. Anda ingin Summer dan Spring juga mulai belajar tari? Tapi dengan Rose dan saya yang sudah belajar tari biayanya sudah sangat tinggi. Dengan kondisi keluarga kami tidak mampu membiayainya. Benar. Nenek, kami tidak punya uang untuk saya dan Summer belajar tari. Kalau kami tetap pergi, biarkan saja Summer pergi sendiri. Dia jauh lebih pintar daripada saya. Dia pasti akan diterima di Akademi Seni Kerajaan dan membawa kehormatan bagi keluarga kami. Nenek Hayes, jadi itu yang membuat Anda khawatir. Jangan khawatir.
Tuan Sterling dan Nona muda kami berkata, bahwa kedatangan Summer kali ini hanya untuk menjadi penari latar. Dia tidak menjual dirinya ke kediaman Sterling. Itu tidak akan menghalangi Summer untuk mengikuti ujian masuk Akademi Seni Kerajaan nanti. Tuan Sterling juga menyebutkan, bahwa untuk kunjungan Nona Summer, dia bahkan tidak perlu menandatangani kontrak kerja, tapi dia akan mendapat gaji Rp1.000 per bulan. Tidak pakai kontrak, dan Rp1.000 setiap bulan? Beberapa waktu lalu, Nona Chloe bertemu dengan Nona Summer. Mereka langsung akrab, jadi, Tuan Sterling mengutus saya ke sini. Sebenarnya, semua ini adalah ide Nona Chloe. Summer, kamu benar-benar kenal nona muda dari kediaman Sterling itu? Nenek, apa yang dikatakan kepala pelayan ini semuanya benar? Oh, begitu. Kepala pelayan, saya mengerti maksudmu ke sini, tapi Summer baru 9 tahun. Dia sama sekali tidak pantas menerima kebaikan seperti ini dari keluarga Tuan. Uang dan hadiah-hadiah ini, harap kamu bawa kembali. Nona Chloe bilang, kalau kalian bersikeras tidak mengizinkan Nona Summer pergi, maka dia akan datang ke rumah kalian dan tinggal serta makan bersama Nona Summer. Hadiah sederhana dan uang ini bisa dianggap sebagai bayaran Nona Chloe untuk kamar dan makannya selama di sini. Saya pamit. Summer, sebenarnya apa yang terjadi? Summer, katakan padaku, kamu dan Chloe langsung akrab begitu saja. Setelah dia pulang, dia mengirim orang untuk mengantarkan hadiah-hadiah ini, dan uang dari hasil kerajinan tanganmu, Rp2.000 itu, juga dikembalikan. Keluarga Sterling tidak meminta kontrak. Setiap bulan? Mereka akan membayarmu Rp1.000 sebagai gaji. Apakah itu masuk akal bagimu? Sangat masuk akal. Sama sekali tidak masuk akal. Nenek sudah lihat sendiri hadiahnya. Nenek dengar apa yang kata kepala pelayan tadi. Saya sama sekali tidak berbohong. Summer, nenek percaya kamu. Masa nenek tidak percaya sama kamu? Nenek, ambil ini Rp2.000 berikan ke ibu dan bibi Lily untuk tebusan. Saya juga akan dapat Rp1.000 setiap bulan, dan akan saya bawa pulang untuk bantu biaya rumah tangga. Dengan begitu, Spring bisa pergi ke kota untuk belajar menari, dan Leo bisa mulai sekolah. Nenek, Kenapa nenek menangis? Tidak, nenek senang, tapi juga merasa bersalah. Awalnya, nenek rencanakan hanya mengirim Spring untuk belajar menari. Tabungan keluarga kita sungguh tidak mampu mendukung kalian berdua pergi. Nenek, saya tahu. Kalau uang kita cukup, nenek pasti mau saya dan Spring pergi ke kota belajar menari bersama. Kan? Iya, kalian berdua adalah kesayangan nenek. Nenek tidak tega berpisah dengan salah satu dari kalian. nenek, Sering saya lihat nenek duduk sendirian di halaman malam-malam, menangis. Saya tahu betapa sulitnya bagi nenek memutuskan mengirim Spring ke sekolah tari sendirian. Betapa menyakitkannya bagi nenek. Tapi sekarang tidak apa-apa. Dengan bantuan keluarga Sterling, saya dan Spring bisa belajar menari. Summer, Itu uang yang kamu dapatkan dari jadi penari latar. Kami tidak bisa pakai. Benar, Summer. Kalau Paman Arthur pakai uang hasil jerih payahmu, orang-orang akan menunjuk dan mengutuk saya. Summer, Bibi Lily dan Paman Arthur benar. Kami tidak bisa ambil uang ini. Nenek, Saya harus pergi ke keluarga Sterling. Saya tahu nenek khawatir dengan saya. Nenek tidak ingin saya pergi melayani keluarga kaya sebagai pelayan rendahan, tapi keluarga kita miskin. Saya juga ingin ikut menanggung beban untuk keluarga kita. anak baik, bangunlah. Nenek tahu kamu punya ambisi. Tapi, karena kamu punya ambisi, saya tidak mungkin membiarkanmu menjadi pendamping menari. Saya tidak akan membiarkan statusmu menghancurkan masa depanmu. Nenek, keluarga Sterling sudah berjanji akan memperlakukan saya setara. Nanti, saya akan bersama nona muda keluarga Sterling. Kami akan belajar menari dengan giat bersama. Nenek tunggu saja dan lihat. Tunggu sampai saya terpilih masuk Akademi Seni Kerajaan.
Saya akan memulihkan keluarga kita, keluarga Hayes, ke kejayaannya semula. Bagus. Itu semangat yang benar. Nenek percaya padamu. Ini 2.000 rupiah. Seperti yang sudah kamu lihat, betapa susah payah cucu saya bekerja untuk mendapatkannya. Saya harap mulai sekarang, kamu tidak akan mengganggu keluarga Hayes lagi. Nyonya Hayes, jangan khawatir. Nona Summer punya cita-cita yang besar. Masa depannya pasti cerah. Mana berani saya mengganggu kalian lagi? Spring, setelah saya pergi, kamu harus jadi anak baik dan dengarkan nenek, belajarlah menari dengan giat di kota. Nanti, kita berdua akan masuk Akademi Seni Kerajaan. Kita akan membuat nama. Kita akan memulihkan keluarga kita, keluarga Hayes, ke kejayaannya semula. Summer, kita akan berusaha keras bersama. Summer, setelah kau sampai di sana, jaga baik-baik dirimu. Summer, ingat, fokuslah pada tarianmu, dan jangan kangen rumah. Sayang, sulit bagiku untuk melepasmu pergi. Nenek, ayah, ibu, Bibi Lily, aku harus pergi sekarang. Terima kasih semuanya telah memberiku rumah yang penuh kasih sayang. Nenek, ayah, ibu, aku akan menggunakan pengetahuan dari kehidupan masa laluku untuk membuat nama dan membalas budi kalian. Kudengar Nyonya Sterling memegang jabatan di Akademi Seni Kerajaan. Kediaman Sterling ini sungguh megah. Kediaman Sterling ini. Nona Summer, Tuan Sterling telah memerintahkanku bahwa setelah kedatanganmu, kau harus menemuinya terlebih dahulu. Ini pasti Tuan Sterling yang belum yakin dengan latar belakangku, ingin mengukur diriku dulu. Tidak masalah, lihat saja aku memainkan sihirku dengan sedikit pujian dan kata-kata manis. Aku jamin dia akan sangat terkesan sampai dia tak tahu apa yang menimpa. Saya mengerti. Ini adalah perhatian Tuan Sterling pada cucu perempuannya. Silahkan tunjukkan jalan. Baik, terima kasih atas pengertiannya, Nona Summer, silakan. Tuan Sterling, Nona Summer sudah sampai. Jadi kau adalah putri kedua dari keluarga Hayes, Summer Hayes? Summer memberi salam, Tuan. Anak baik. Ini salah Chloe kami, terlalu keras kepala. Dengan temperamennya itu, sangat curiga dan tidak patuh. Belakangan ini, dia terus-menerus membicarakanmu di rumah. Jadi aku memanggilmu, tolong jangan terlalu dipikirkan. Terlalu berlebihan, Tuan. Keluargaku sederhana. Saya sangat berterima kasih atas kebaikan Anda karena memberi saya dan Nona Chloe kesempatan untuk bertemu. Saya tidak bisa cukup berterima kasih. Namun, jika saya boleh berani, perkataan Tuan sebelumnya agak bias, dan saya tidak bisa sepenuhnya setuju. Tuan baru saja mengatakan Nona Chloe keras kepala dan tidak patuh, dan curiga. Tapi menurut pandangan saya, dia sama sekali tidak seperti itu. Sebaliknya, dia sangat cerdas. Apa? Kamu memang pandai merayu. Tapi cucu saya ini, saya terlalu mengenalnya. Kalau saja dia sedikit lebih baik, saya tidak akan terlalu khawatir. Tuan Sterling, Anda bersama Nona Chloe sepanjang hari, jadi yang Anda lihat hanya sisi nakalnya. Anda melewatkan semua kualitas baiknya. Chloe, saya punya kualitas baik. Kenapa saya tidak pernah menyadarinya? Nona Chloe punya banyak kualitas baik, misalnya, tidakkah Anda lihat betapa pedulinya dia pada Anda? Dia selalu membelikan Anda hadiah. Bagian itu benar. Setiap kali dia pergi dan kembali, dia selalu membawakan saya camilan, atau buku, dan tinta. Benar sekali. Anda hanya memikirkan bagaimana dia menghamburkan uang, dan mengabaikan betapa pedulinya dia pada Anda. Dia keluar dan menghamburkan 1.000 rupiah, menghabiskan beberapa puluh sen untuk camilan dan buku murah untuk Anda,
lalu tiba-tiba dia jadi anak teladan? Dan contoh lain, bukankah dia punya cara pandangnya sendiri yang unik? Dia sering punya alasan yang berbeda dari orang lain. Benar juga. Setiap kali saya coba ajari sesuatu, dia selalu punya segudang alasan untuk menolak. Itu karena Nona Chloe punya pemikiran mandiri. Tuan Sterling, pemikiran mandiri seperti itu sangat berharga. Pemikiran mandiri? Itu cuma membantah saja, Tuan Sterling. Selain itu, bukankah Nona Chloe hebat dalam segala hal yang dicobanya? Tepat sekali. Jangan tertipu oleh usianya. Teka-teki, go. Dia jago semua, tanpa diajari. Haha. Dia kan anak orang kaya. Memangnya mau apa? Benar, Tuan Sterling, coba pikirkan. Teka-teki, go. Bukankah itu butuh kecerdasan dan keterampilan? Lihat, Nona Chloe itu cerdas. Kalau bakatnya itu diterapkan untuk menari, bukankah dia akan langsung jago? Pendapatmu bagus. Hei, kenapa saya tidak kepikiran sebelumnya? Ya, tepat sekali. Dan dia juga jago. Menerbangkan layang-layang dan main sepak bulu. Makin bagus. Itu butuh koordinasi yang bagus. Dan koordinasi adalah kunci dari menari. Nona Chloe pasti jenius tari. Nah, itu baru masuk akal. Mungkinkah cucu saya benar-benar jenius? Tentu saja. Bukankah sudah jelas? Hanya saja Chloe tidak mau berusaha, meski punya bakat segitu. Bukankah semuanya akan sia-sia? Summer, kamu tidak bisa hanya diam melihat potensi Chloe terkubur, dan impiannya tidak terwujud. Wah, baru tadi, dia dianggap bodoh tak tertolong. Sekarang Tuan khawatir bakat Nona terbuang? Khawatir ambisinya tidak kesampaian? Hehe, para pengajar tari itu mengajari Nona dengan cara untuk pelayan. Bagaimana itu bisa berhasil? Tuan Sterling, jangan khawatir, serahkan pada saya. Dalam 3 hari, saya akan membuat Nona jatuh cinta pada tari. Sempurna, sangat sempurna. Hahaha. Oh ya, semuanya berjalan sesuai rencana. Cepat-cepat, berdiri berbaris kalian semua. Sahabat saya akan segera datang. Jadi kalian semua harus bersikap yang terbaik. Kalian berdua, saat bersih-bersih, pujilah saya karena cerdas dan tangkas. Kamu, siapkan pancing dan kailnya. Jangan lupa gantungkan ikan di sana. Kalian berdua, pergi main catur di koridor. Saat saya lewat, kalian harus minta saran saya. Sudah jelas? Ya, Nona. Bagus. Sekarang, bersiaplah. Ya, Bos, kamu bawa banyak sekali makanan dan pakaian untuk keluargaku. Kamu bahkan menggali 2.000 rupiah yang kubur di dekat rumput itu. Bos, kamu hebat sekali dan menepati janji. Kamu bos terbaik yang bisa diminta seorang gadis. Bukankah itu tugas bos? Menjaga sahabatnya? Bos, bisakah kamu mengajakku keliling tamanmu lagi? Cantik sekali. Summer, kamu ingat apa yang kukatakan saat menjadikanmu sahabatku? Hah? Bos, bilang aku harus bersikap seperti wanita yang sopan? Haha, dia benar-benar menganggapku bosnya. Dia ternyata ingat apa yang kusampaikan. Ini yang terbaik. Ayo pergi. Oke. Datang. Kudengar Nyonya Bennett dari studio tari memuji nona muda kita lagi. Bilang nona muda ini sangat cerdas, jenius sekali dalam sahabat. aku dengar. Nyonya Bennett juga bilang nona muda pasti akan terpilih untuk Akademi Seni Kerajaan dan menjadi direktur utama. Bos, kamu luar biasa. Bahkan para pelatih di studio tari takjub dengan bakatmu. Bukan apa-apa kok. Ayo, Aduh, memancing seharian, dan tidak dapat seekor pun. biar aku coba. Hei. Dapat gigitan. Dapat gigitan, Nona, kamu benar-benar ajaib. Hanya dengan lambaian tanganmu, kamu dapat ikan raksasa. Ya ampun, Chloe, setidaknya cobalah terlihat meyakinkan. Ikan ini masih ada ranting willow yang terikat di insangnya. Ini jelas dibeli dari pasar. Haha, Bos, jadi kamu juga jago memancing? bukan apa-apa. Aku pernah menangkap ikan mas tahu. Yang itu besar sekali. Ayo pergi. Astaga. Bagaimana aku harus memainkan langkah ini? haha. Di kediaman Sterling, hanya nona muda yang bisa memecahkan teka-teki ini. Ahem, nona muda, kamu di sini. Aku baru saja ingin meminta bantuan padamu, Tuan.
Jangan bilang kamu. Tolong jangan bilang kamu memikirkan hal yang sama. Lihat itu. 5 berturut-turut. Aku menang. Ya ampun, persis seperti yang kuduga. Muting Kun bilang kamu jago bermain Go. Dia tidak mungkin juga pemain 5 berturut-turut kan? Haha, luar biasa. Selama ini, semua memujimu bos. Kamu bahkan bisa memancing dan bermain Go. Kamu pasti bos terhebat di seluruh dunia. Nona, Tuan Sterling bilang Nona harus bersiap-siap. Cepat, cepat pergi ke studio tari. studio tari? Aduh, jangan. Aduh, tiba-tiba lenganku sakit. Pasti kemarin aku ke Seleo. Bilang ke kakek. Kayaknya aku nggak bisa ke studio tari hari ini. Anak keras kepala dan bodoh. Keras kepala dan bodoh kataku. Hah, Satu lagi yang bolos latihan pagi. Ah. Aku jadi sedih banget. Di jalan tadi, aku lihat para penari dari keluarga Yue bawa payung kertas minyak dan membawa koper berisi pakaian tari. Mereka kelihatan sangat keren dan mengesankan. Aku juga bawa payung dan kopernya hari ini. Aku berharap bisa pamer sedikit juga. Tapi bosnya cedera. Kayaknya aku cuma bisa menunggu. Masa sih? Akulah bosnya. Bos nggak boleh mengecewakan sahabatnya. Summer. Aduh. Lenganku benar-benar sakit. Itu tadi kenapa sih? Cuma perlu digerakin sedikit aja. Payung kertas minyak dan kopermu mana? Oh, kalau gitu ayo. Kita pergi ke studio tari bareng. baiklah. Bagus. Sekarang juga, tulis surat untuk Nyonya Sterling. Katakan padanya Chloe akhirnya mau mengambil pelajaran di studio. Oh, tunggu. Dan katakan, kita berutang semua ini pada Summer Hayes. Baik, Tuan. Kaki saya tiba-tiba lemas. Astaga, ini pasti raja tari kita sendiri, Nona Sterling. Apa yang membawamu ke sini hari ini? Jadi ini pasti Nyonya Bennett. Instruktur studionya kan? Dan nada bicaranya. Dengarkan saja dia. Dia benar-benar ahli pasif agresif. Ya, dia langsung bersikap pasif agresif dengan Chloe. Tapi sekali lagi, Pecundang total, seperti dia, perlu sedikit dorongan. bos, reputasimu memang luar biasa. Legendaris, pasti kamu penari yang hebat ya. Bos, saya benar-benar minta maaf. Saya benar-benar mempermalukanmu. Saya cuma gadis desa. Dan sudah ditertawakan teman-teman sekelas. Mungkin saya seharusnya tidak usah ke studio. Sayalah yang membuat diri sendiri jadi bahan tertawaan. Tapi sekarang aku malah menyeret Summer ke dalam masalahku. Tidak, aku harus lebih kuat. Aku harus memberi contoh yang baik untuk Summer. Mereka tidak sedang menertawakanmu, Summer. Dan mereka pasti juga tidak menertawakan aku. Mereka di sini untuk menyambutku. Mereka di sini untuk menyambut kita. Aku coba memotivasimu, tapi kamu malah menganggap ejekan mereka sebagai sambutan hangat. Lihat kan betapa ramahnya Nyonya Bennett. Nyonya Bennett. Nyonya Bennett tidak banyak basa-basi. Ruang tamunya ada di sebelah. Kalian bisa minum-minum di sana. Atau tidur siang. Hal-hal seperti itu. Kalau mau sukses di zaman sekarang ini, harus dilakukan selangkah demi selangkah. Jangan terburu-buru. Kalian akan menyaksikan kelahiran seorang jenius tari cilik. Menari. Siapa itu? Berlatih di ruang tamu? Dasar-dasarnya berantakan. Bahkan lebih buruk dari Chloe Sterling.
Aneh. Dia sepertinya bukan. Maksudku, murid di sini. Jangan-jangan dia juga mau belajar menari di sini. Tapi dasarnya sangat lemah. Kalau tidak ada yang mengajarinya dengan benar, dia tidak akan pernah berhasil. Ah, dia pasti masih di sekitar sini. Kalau begitu, biar saya tunjukkan dengan benar. Nyonya Bennet ini benar-benar tidak pilih kasih. Dia mau mengajar, mau mengajar. Orang asing sama sekali. Luar biasa. Bos, kamu pintar dan rajin sekali. Nggak heran Nyonya Bennet bilang, kamu akan masuk Akademi Seni Kerajaan dengan nilai terbaik. Nyonya Bennet benar-benar bilang begitu? Bagus. Kamu akan masuk Akademi Seni Kerajaan sebagai juara pertama. Kamu... Ayo pergi. Orang yang bahkan lebih buruk dari Chloe. Siapa sih dia? Bos, tadi Nyonya Bennet kan baru saja memujimu. Bilang kamu pasti bakal diterima di Akademi Seni Kerajaan. Kenapa kamu malah kabur? Harus rendah hati, tahu? Jangan terlalu keras. Saya ini udah mulai menari sejak umur 3 tahun, terkenal di seluruh kota Heyang waktu umur 4 tahun. Dan dulu, gerakan tariku sampai mengguncang seluruh benua. Sejak saat itu, Nyonya Bennet nggak berhenti-henti memujiku. Cuma dengar dia ngomong aja bikin pusing. Makanya, saya menghindarinya. Ya ampun, cerita-cerita bohongmu itu keterlaluan. Mulutmu harusnya dikunci. Mulutmu harusnya dikunci, tapi kamu memang gak punya malu. Wah, bos, kamu bahkan lebih hebat daripada yang pernah saya bayangkan. Kekagumanku padamu, bos, bagaikan sungai Yangtze yang perkasa, meluap melampaui tepiannya. Biasa saja, nggak usah dibahas. Simpan saja pujiannya untuk saat kita berdua saja. Jangan terlalu keras. Mulai menari di usia 3 tahun, terkenal di seluruh kota Heyang di usia 4 tahun. Mengguncang seluruh benua dengan satu tarian. Chloe, kok kamu bisa setidak malunya itu? Hei, kalian lagi ngapain di sini? Chloe, beraninya kamu? Kalian ngapain di sini? Aduh, aku ketahuan lagi pamer. Ini sangat canggung. Canggung banget. Aku nggak mungkin terlihat jelek di depan sahabat-sahabatku. Summer, aku dan sahabat-sahabatku akan mengadakan diskusi kecil teori tari. Kenapa kamu nggak pergi saja sekarang? Siap, bos. Beraninya kamu mengejekku di depan sahabat-sahabatku? Kalian bertiga mau digebukin? Chloe, bukannya kamu yang menarik kami untuk berdebat dengan Nyonya Bennet, melakukan mogok tari bersama, dan bersumpah tidak akan menginjakkan kaki lagi di studio tari? Lihat pakaian ini, anak emas guru yang sangat berdedikasi. Nggak heran gadis kecil itu tertipu habis-habisan oleh omong kosongmu. Dia benar-benar percaya kamu adalah anak ajaib yang mulai menari di usia 3 tahun dan menjadi terkenal di seluruh kota pada usia 4 tahun. Dan bahwa kamu mengguncang seluruh benua dengan satu tarian? Dan kalian bertiga masih berani menertawakanku. Kami sudah bolos kelas bersama sejak kecil, menghamburkan uang seperti tidak ada hari esok. Jadi berhentilah berakting. Kita semua adalah pecundang total di sini. Akulah yang paling nakal dan aku mengakuinya. Maksudmu Summer Haze itu? Santai saja pakai trik Putri Elsa. Dan langsung melihat kecantikanmu dalam dan luar? Cepat sekali. Dan benar-benar terpikat oleh hatimu yang besar, kecerdasanmu, dan semangatmu yang berani. Lalu dia langsung memanggilmu bos. Betul. Lalu dia tahu kamu adalah anak ajaib tari 1 dari 10.000. Percaya bahwa di masa depan kamu bisa lulus ujian Akademi Seni Kerajaan dan jadi terkenal di dunia? Ya. Kamu percaya nggak? Tentu saja saya percaya. Saya memang sehebat itu. Percaya atau tidak, begitulah ceritanya. Sekarang, kamu bisa pergi. Atau pulang dengan saya dengan tenang. Tentu saja, kalau mau pulang, kamu harus patuh pada saya. Baiklah, kita pulang. Saya pasti tidak akan cerita bagaimana kamu selalu bermalas-malasan di kelas tari, tidak pernah latihan dengan benar, dan bikin Nyonya Bennet kesal. Dan saya tidak akan pernah sama sekali cerita tentang waktu latihan kamu sedang split dan rokmu robek lebar.
Atau bagaimana kamu memasukkan berudu ke teko Nyonya Bennett? Tidak ada yang tahu. Ayo, ayo. Kembali sini. Bos. Summer, Kalian pasti sahabat baik, bos kan? Kami sudah banyak dengar tentang kamu. Ayo, ayo, lihat saya. Bukankah saya sama memesona dan pintarnya, jenius tari sejak lahir? Tidakkah kamu merasa ingin memanggil saya bos? Saya. Lihat saya berhati besar, cerdas, dan berani. Ayo panggil saya bos sekarang juga. Katakan, bukankah saya terlihat seperti juara Akademi Seni Kerajaan? Saya akan jadi bos yang sempurna untukmu. Astaga! Sekelompok putri nakal. Sepertinya saya memang magnet sahabat. Maaf semuanya. Meskipun kalian semua cukup hebat, saya, Summer Hayes, hanya akan punya satu bos, Chloe Sterling. Dia bos terbaik di seantero dunia. Summer, mereka bertiga adalah teman sekelas dan sahabat saya. Mereka cuma iseng aja tadi. Izinkan saya memperkenalkan mereka. Ini Victoria Vance, One. Keluarga dia yang paling kaya di Ateria. Mereka punya properti, toko sulaman, segala macam usaha. Terlalu banyak buat dihitung. Bahkan kostum pertunjukan untuk Akademi Seni Kerajaan dipesan khusus dari keluarganya oleh istana. Ini Serena Mercer. Dia adalah putri dari Gubernur Ateria. Paman-pamannya semua menjabat posisi resmi di ibu kota. Dan ini Penelope Thorne. Dia adalah putri dari Jenderal Ateria. Saya pernah melihat Tuan Thorne dengan baju zirah lengkap, menunggang kuda yang gagah. Benar-benar luar biasa. Bos, 3 temanmu ini, meski keluarganya berkuasa, mereka semua sangat rendah hati dan sopan. Tidak ada sedikit pun sifat anak manja pada mereka. Dan kalian berempat sangat pintar dan berbakat. Kalian pasti akan menjadi terkenal di seluruh benua. Kalian berempat bersama itu seperti 4 Raja Tari Agung Ateria. Apa 4 Raja Tari Agung? Summer, kamu sangat jeli. Kamu langsung tahu identitas asli kami. Benar, kami memang 4 Raja Tari Agung Ateria yang terkenal itu. Chat, Penelope pasti jadi temanmu. Terima kasih semuanya. Sebenarnya, saya punya masalah kecil, dan saya ingin minta saran dari keempat Raja Tari ini. Ada masalah apa? Cerita saja sama bos. Bos pasti bantu selesaikan. Pasti lagi butuh uang ya. Kamu butuh uang. Jangan khawatir, uang bukan masalah. Hei, kok malah ngomongin uang? Kasar banget. Pasti ada yang nakal sama kamu. Kalau ada orang di seluruh Ateria yang berani nakal sama kamu, ayahku pasti akan menghukum mereka. Nanti waktu ayahmu sidang untuk membela Summer, udah telat banget. Kami, 4 Raja Tari Agung, percaya pada tindakan yang cepat dan tegas. Tunggu saja saya pulang dan kumpulkan 10 prajurit. Kami akan mengajari si pengecut yang nakal sama kamu. Kamu tahu, gadis-gadis, sahabat. Mereka mungkin terlalu bersemangat membantu, tapi mereka mendukung saya. Bukan itu maksud saya, kalian. Saya sudah menciptakan sebuah drama tari. Saya ingin 4 Raja Tari Agung memberi saya masukan. Kamu menciptakan drama tari? Summer, kenapa tidak ceritakan saja pada kami, supaya kami bisa memberi masukan? Drama tari saya bercerita tentang 2 putri. Judulnya Frozen. Cerita ini semua tentang kerajaan utara yang punya 2 putri. Putri tertua, Elsa, terlahir dengan kekuatan ajaib, dia bisa mengendalikan es dan salju. Tapi putri kedua, Anna, hanyalah gadis biasa. Tapi kekuatan ajaib Elsa hanya membawa masalah baginya. Terus gimana? Pangeran Hans dari selatan muncul di utara. Dan Pangeran Hans ini benar-benar penjahat. Dia tidak hanya ingin menikahi Putri Anna, tapi juga ingin menguasai seluruh kerajaan utara. Marah besar, Putri Elsa melepaskan sihir es dan saljunya dan mengubah Pangeran Hans menjadi patung es. Wah, hebat! Tapi Elsa begitu marah sampai sihirnya jadi benar-benar di luar kendali. Dengan sekali kibas tangannya lagi, dia mengubah seluruh kerajaan utara jadi tanah beku. Wah, itu gila. Lanjut. Elsa takut kekuatannya akan melukai orang-orang tak bersalah. Jadi dia memilih untuk kembali ke gunung es.
Putri Anna berjuang mati-matian dan akhirnya menemukan Elsa. Tapi kemudian, tanpa sengaja, dia juga berubah jadi patung es. Tepat saat semua orang mengira Putri Anna tidak akan pernah bangun lagi, Putri Elsa menggunakan cinta untuk menghidupkan kembali Putri Anna. Dan itulah akhir dari drama tari itu. Kenapa 4 Raja Tari Agung ini diam semua? Apa ceritaku semembosankan itu? Itu luar biasa sekali. Cerita ini, kalau digabung dengan tarian, bakal luar biasa banget. Cepat, koreografikan tarian ini. Aku bisa bikin ceritanya, tapi aku nggak bisa nari. Mamaku sama Bibi Lili cuma ngajarin aku gerakan tari dasar aja. Buat ngoreografi seluruh tariannya dengan sempurna terlalu susah buat aku. Jadi maksudmu, walaupun kamu nggak bisa nari, kamu udah mikirin cerita sama tarinya? Kamu keren banget. Iya, aku udah lama ngeplan tarinya. Tapi aku nggak sebagus itu. Dibandingin sama bosku, dia jauh lebih keren. Dibandingin sama kepintaran dan bakatmu, aku cuma seperti udang kecil. Summer, jangan merendahkan dirimu. Kamu sebenarnya lumayan bagus. Kamu cuman sedikit kurang keren dibanding kita. Cuman segini doang, cuman sedikit aja. Jadi, yang mau aku minta bantuan kalian adalah ngoreografi drama tari Frozen, siapin semuanya. Terus kita bisa jalan-jalan keliling seluruh Ateria. Nama 4 Raja Tari Agung bakal menggema di seluruh Ateria. Summer bilang dia mau ngasih kita berempat jadi koreografer buat drama tari ini. Berarti gelar kita sebagai 4 Raja Tari Agung bakal beneran jadi kenyataan? Tapi drama tari ini kan karya kamu? Tapi apa benar kita boleh pakai nama 4 Raja Tari Agung buat pentasin? Saya yang bikin cerita sama tariannya, tapi saya nggak bisa nari. Jadi, Frozen tetap butuh 4 Raja Tari buat menghidupkannya. Bisa nggak pertunjukan ini dipentaskan sepenuhnya, tergantung sama 4 Raja Tari Agung. Summer, mending kamu istirahat dulu aja. Kita, 4 Raja Tari Agung, perlu bahas gimana caranya. Yang penting saya bisa dapat uang, tidak masalah dipentasin pakai nama siapa. Lagi pula, Dan lagi, Kalau mau jadi terkenal, saya nggak perlu ngandelin drama tari. Chloe, sahabat kecil kamu gerakan tari dasar aja nggak tahu, tapi bisa bikin drama tari yang keren banget. Drama tari yang keren banget. Dia jenius banget. jujur aja, saya nggak nyangka dia punya bakat kayak gitu. Aduh, kalau nanti dia tahu kalau saya ini penipu, dia nggak bakal mau akuin saya sebagai bosnya lagi. Kita harus cegah drama tari ini dipentaskan. Chloe, wah lihat kamu, ketakutan setengah mati. Jangan khawatir, Chloe. Begitu drama tari ini sukses, reputasi kita sebagai 4 Raja Tari Agung akan melambung tinggi. Iya, nanti mereka tidak akan tahu kalau kamu itu penipu. Keren. Itu rencananya. Kami setuju. Summer, kami sudah memutuskan. Kami akan mementaskan drama tarimu. Summer, Karena kalian berempat sudah setuju, ayo kita mulai latihan. aku tidak pernah latihan menari, jadi aku tidak tahu cara menari. Hehehe. Jadi, 4 Raja Tari Agung, kenapa belum mulai latihan? Kita sudah menari seharian. Saya kelelahan. Aku juga merasakannya. Bagaimana jika kita latihan saja besok? Karena kita semua kelelahan, ayo kita lakukan saja besok. Sepertinya saya masih harus pergi dan bertanya pada Nyonya Bennett untuk beberapa saran tentang cara menari ini dengan benar. Apa? Apa yang baru saja kamu katakan? Kamu ingin menulis kepada nenekmu tentang tarian istana. Tentu saja, kakek pergi tulis surat kepada nenek dan minta dia pulang. Saya punya banyak pertanyaan tentang tarian istana. Baik, baik, baik. Nah, karena kamu ingin belajar, meskipun saya harus mengikat nenek tua itu di rumah, dia akan melakukannya. Hahaha. Wah, wah, wah. Summer ini benar-benar luar biasa. 3 hari. Dia berhasil melakukannya hanya dalam 3 hari. Dan membuat Chloe jatuh cinta dengan tarian. Hahaha.
Hah? Kamu mau aku cariin tempat buat pentas drama tari? Ya, Ayah. Dulu saya tidak pernah serius latihan menari. Tapi mulai sekarang, saya akan berubah total dan benar-benar menjadi salah satu dari 4 Raja Tari Agung Ateria. Baiklah kalau begitu. Kamu mau jadi salah satu 4 Raja Tari Agung Ateria? Apa pendengaranku salah? Ayah, ini semua salah Ayah yang tidak pernah tegas sama saya sebelumnya. Kalau tidak, saya tidak akan jadi anak manja yang sama sekali tidak berguna. Dan saya juga tidak akan mempermalukan diri di depan Summer seperti itu. Summer ini siapa? Summer itu sahabatnya Chloe, sahabat karib. Dan di hati saya, dia adalah sahabat karib saya. Dia itu jenius alam. Dia yang menciptakan seluruh cerita untuk drama tari itu dan mengoreografi semua gerakannya sendiri. Dan dia bicaranya begitu indah. Dan dia sangat baik ke semua orang. Saya janji sama dia bahwa saya pasti akan mementaskan adaptasi tari dari Frozen ini. Jadi mulai hari ini, saya akan berlatih menari dengan giat. Astaga. Penelope, sayang. Sayangku. Ya, ada yang bisa menghentikan kami, 4 Raja Tari Agung untuk berlatih Frozen. Pergi cari tahu sekarang. Siapa sebenarnya Summer Hayes ini? Dia penyelamat keluarga kami, tahu. Teman-teman kalian siap? Kami sudah siap semua. Kami akan mengambil alih studio tari dan langsung menuju kejayaan. Ayo. Nyonya Bennett, ada hal buruk yang terjadi. Ada apa? Cepat katakan. Keempat pewaris kaya itu ada di sini. Mereka bilang akan mengambil alih studio tari. Apa? Beraninya. Kalian berani sekali. Nyonya Bennett, kami adalah murid Nyonya, dan kami datang untuk meminta nasihat tentang tarian. Kami akan sangat berterima kasih atas bimbingan Nyonya Bennett. Ada apa ini? Apakah kalian mengalami kesulitan dalam latihan? Nyonya Bennett, kami sedang berlatih untuk sebuah drama tari. Kami sangat berharap Nyonya dapat membimbing kami. Hah? Drama tari? Drama tari. Kalian ingin mementaskan sebuah drama tari? Hahaha. Ya, Nyonya Bennett. Tarian kami berjudul Frozen. Ceritanya tentang Putri Sulung Utara dan adiknya, sang putri kedua. Itulah dramanya. Betul, kami bahkan berencana untuk melakukan tur ke Ateria dengannya. Hanya dengan kalian berapa orang ini? Kalian pikir bisa mementaskan drama tari? Serius? Frozen, judul yang payah. Summer, orang-orang itu biasanya iri pada kami. 4 Raja Tari Agung. Makanya mereka selalu banyak mulut. Jangan percaya omongan mereka. Yang bilang kita payah. Aku tahu. Summer, selanjutnya kita harus menemui Nyonya Bennett untuk membahas koreografi dan melakukan riset serius. Riset serius? Kalau kamu bosan, pergi saja ke ruang tunggu dan istirahat sebentar. Mengerti. Tetap semangat. Penghinaan hari ini adalah kemuliaan esok hari. Begitu pertunjukan Frozen kita sukses, aku akan menampar kalian semua sampai mabuk. Mohon bimbingan Nyonya Bennett. Boleh saya tanya, bagian mana dari latihan kalian yang sedang mengalami kesulitan? Nyonya Bennett, kami sudah mengalami kesulitan sejak awal. Sejak awal sekali, kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan. Lalu buat apa susah-susah mengkoreografikan tarian? Nyonya Bennett, kami ingin menggunakan gerakan tari kami untuk menunjukkan bagaimana Putri Elsa mengendalikan es dan salju. Tapi, kami buntu. Bukankah sudah kukatakan? Tari adalah bahasa itu sendiri. Begitu banyak dari apa yang kita bayangkan dapat ditunjukkan melalui gerakan tari. Ini semua tentang ekspresi. Lihat, seperti ini. Seperti ini. Bukankah itu terlihat seperti seseorang yang mengendalikan es dan salju di sana? Itulah ekspresi. Kalian bahkan tidak bisa melakukan gerakan dasar seperti itu dengan benar, dan kalian malah bicara tentang mengkoreografi suatu. Apapun itu.
Sejujurnya, dalam hidupku, apa kalian benar-benar pikir aku akan pernah melihat pertunjukan yang kalian koreografi? Kenapa tidak? Tunggu saja, beri kami waktu kurang dari sebulan, dan kami akan mementaskan pertunjukan Frozen untukmu. Baiklah kalau begitu. Aku akan menunggu pertunjukan brilian itu. Lalu apa lagi yang kalian lakukan di sini? Ayo latihan. Itu dia. Hah? Hanya dalam 1 hari singkat, dia sudah menguasai gerakan membungkuk ke belakang dengan sempurna. Apa dia pernah belajar menari sebelumnya? Tunggu, tidak. Dia tidak bisa mengangkat kakinya. Pasti dia benar-benar pemula. Tapi hanya dalam 1 hari, hanya dengan melihat dari jendela, dia melakukan gerakan membungkuk ke belakang dan melakukannya dengan sempurna. Bakat alami orang ini terlalu hebat. Kau. Halo, Nyonya Bennett. Tidak, gadis kecil ini cuma penari cadangan Chloe. Mustahil dia yang menari tadi. Kau, tadi, lihat ada yang menari di sini. Saya tidak lihat apa-apa. Summer, ayo, cepat pulang denganku. Kita punya rencana besar. Dia ini siapa sih? Summer, kami akan ajarkan kamu tari gulungan. Itu tarian yang kami pakai untuk pemula. Begitu kuasai tarian ini, semua gerakan dasar menari akan kamu kuasai. Tari gulungan? Itu seperti bertemu teman lama. Waktu saya 4 tahun, baru mulai. Itu yang saya pelajari. Saya buat gerakan. Kamu tiru. Jadi, Summer, kamu paham? Paham. Kamu tidak paham. Tidak apa, kita pelan-pelan saja. Apa? Kamu bilang sudah paham? Hah? Begitulah. Apa yang saya salah? Bos, kasih saya tips dong. Nggak mungkin. Bener-bener nggak mungkin. Itu nggak masuk akal. Sama sekali nggak. Mata saya lagi bermain-main. Pasti mata saya. Summer, kamu pernah belajar tari gulungan sebelumnya? Enggak. Ibuku cuma ngajarin aku beberapa gerakan tarian dasar. Dia bahkan nggak pernah ngajarin aku apa. Tari gulungan itu. Barusan kamu yang ngajarin aku, Bos. Dan aku langsung bisa. Semua berkat kamu, Bos. Summer, kita berempat harus mencari tahu gerakan tarinya. Gimana kalau kamu istirahat dulu di luar? Oke, Bos. Itu benar-benar nggak masuk akal. Dia baru aja belajar tari gulungan, dan dia melakukannya lebih bagus dari aku. Summer itu jenius sekali dalam seabad. Bukan, sekali dalam 1000 tahun jenius sejati. Bagaimana kalau kita rekomendasikan dia ke Nyonya Bennett? Nyonya Bennett suka sama bakat. Kalau dia tahu tentang Summer dan bakat gilanya itu, dia akan berusaha keras melatihnya. Chloe, tunggu, kenapa? Bakat Summer luar biasa. Kalau kita cuma merekomendasikannya ke Nyonya Bennett, sayang banget. Maksudku, kemampuan Nyonya Bennett nggak cukup bagus buat ngajar Summer. Aku mau nulis ke nenekku. Cuma orang setingkat dia yang pantas ngajar Summer.
Dengan bakat kayak Summer, setelah pertunjukan Frozen kita, dia bakal terkenal di seluruh Ateria. Jenius super! Ayolah Chloe, kamu sendiri juga hebat. Sebelum ketemu Summer, keluargaku dan Nyonya Bennett semua ngira aku penipu. Aku udah berhenti berusaha sama sekali. Aku nerima aja, jadi penipu. Tapi setelah ketemu dia, dialah orang pertama yang puji aku. Dia bilang ada banyak hal hebat tentangku. Dialah yang bantu aku balik percaya diri. Tapi, nanti kalau Summer jadi seorang jenius super terkenal dunia, dia nggak bakal panggil aku bosnya lagi. Aku juga nggak tega jadi bosnya waktu itu. Chloe, Kami paham. Kamu takut kami akan berpisah dari Summer. Kami juga merasakan hal yang sama. betul. Sekarang ini kita harus berlatih mati-matian supaya kita bisa mementaskan Frozen secepat mungkin. Meski nanti kita mungkin harus memperlihatkan kemampuan asli kita. Untuk saat ini kita tetaplah idola Summer tahu. Betul, karena kita ini bosnya Summer, maka sebelum ketahuan, kita harus bersikap seperti bos yang sebenarnya. Untuk Summer, ayo taklukkan seluruh benua. Ayo tim. Aku, Summer, tak pernah menyangka akan menemukan persahabatan sepanjang 1000 tahun di sini. Tak ada penyesalan, sama sekali. Bodoh. Tolol. Aku tak percaya Chloe benar-benar mengira seorang gadis desa berumur 7 tahun adalah seorang jenius tari. Sungguh menggelikan. Chloe pasti telah tertipu oleh penipu Summer Hayes itu. Saat aku pulang bulan depan, aku akan menasihati Chloe dengan baik. Aku pasti akan membongkar wajah asli Summer saat itu. Ayah, nanti kamu lihat sendiri kalau sudah ketemu Summer. Kamu akan paham, dia itu benar-benar jenius yang luar biasa banget. Kamu nggak tahu betapa irinya saya sama Chloe. Dia punya sahabat yang keren banget. Cuma iri doang, terus mau apa? Ya ambil saja dia untuk dirimu sendiri, jadikan dia sahabatmu. Cuma itu caranya. Enggak. Chloe dan saya itu teman. Merebut sahabatnya bukannya itu agak licik. Kamu tahu, apa yang selalu saya bilang? Urusan sahabat-sahabatan ini sama aja kayak berbisnis. Dalam bisnis, bahkan ada yang bilang bisnis adalah bisnis. Lagi pula, Chloe itu bukan saudari kandungmu. Jadi, ambil saja dia. Sayang, ayah mendukung kamu untuk mendekatinya. Kalau Summer Hayes ini benar-benar sehebat yang kamu bilang, ya sudah pasti kamu harus mengejarnya. Ayahmu akan mendukungmu. Summer Hayes, bukan bagian dari keluarga Sterling. Undang saja dia, untuk tinggal bersama kita, untuk sebulan. Bayar dia 2 kali lipat. Asalkan Summer mau, keluarga Sterling, nggak bisa menahannya dengan paksa. Kalau gitu, saya ambil saja dia. Kakek, bukannya sudah saya bilang, kalau saya sedang latihan, jangan ganggu. Nona muda kita ini benar-benar sungguh-sungguh berlatih. Tapi kalau kamu cuma terus-terusan berlatih seperti ini, sahabatmu, Summer, pasti akan direbut orang. Hah? Siapa yang berani mencuri sahabatku? Ya, selain 3 sahabat baikmu itu, siapa lagi coba? Pagi-pagi sekali, keluarga mereka sudah mengirim orang bilang mau datang bersilaturahmi ke sini. Dari cara bicara mereka mengincar Summer. Saya tanya nih, apa 3 sahabat baikmu itu pernah menunjukkan niat untuk merebut Summer? Tentu saja pernah. Mereka bertiga itu, pertama kali ketemu Summer, langsung mau menjadikannya sahabat mereka sendiri. Bagus sekali. Sekarang malah bawa ayah sendiri untuk mencurinya terang-terangan. Kalau mereka datang, saya yakin mereka akan bawa berbagai macam hadiah untuk memikat Summer. Tapi kamu jangan khawatir, kakek juga sudah menyiapkan hadiah yang lumayan untuk Summer. Walaupun saya belum lama mengenal Summer, saya sangat menyukainya. Saya pasti tidak akan hanya diam membiarkan mereka mengambilnya dari kita. Berhenti di situ. Kamu siapa? Hai, pemuda. Kamu kenal Summer Hayes? Summer, tentu saja. Dan kamu? Saya punya sesuatu untuknya. Dan saya perlu bicara dengannya. Baiklah. Kamu pasti ada hubungannya dengan Summer, bukan begitu? Kalau begitu, ikut saya, untuk menemui Tuan Sterling. Oh, tidak. Saya tunggu saja di sini di gerbang. Bisakah kamu beritahu dia kalau saya di sini? Baik, silakan tunggu sebentar. Aku datang untuk menemui anakku sendiri.
Kenapa dia mau membawaku menemui Tuan Sterling sendiri? Silakan, duduklah, anggap saja rumah sendiri. Kau pasti anak ajaib itu, Summer Hayes. Saya ayahnya Penelope. Nah, kali ini, saya bawakan untukmu bermacam-macam barang seru. Semua sebagai ucapan terima kasih. Hahaha. Senang bertemu dengan Anda, Tuan Thorn. Penelope itu gadis yang cerdas dan sangat bersemangat belajar. Jadi benar-benar tidak perlu berterima kasih kepada saya. Anak yang luar biasa. Manis sekali. Haha. Tunggu. Summer, saya ini ayahnya Victoria. Tahu, Victoria, lihat betapa baiknya sikap Summer, begitu bijaksana. Saya ayahnya Serena. Saya sengaja membawakanmu sejumlah besar hadiah. Saya jamin kau akan menyukainya. Ayo, pilih satu. Lihat apakah ada yang menarik perhatianmu. Ci. Summer, kalau hadiah-hadiah di sini tidak ada yang kau suka, maka ikutlah saya ke kediaman saya. Hadiah-hadiah di tempat saya semua boleh kau pilih. Summer, barang-barang di sini semuanya untukmu. Dan masih banyak lagi hal-hal seru khusus untukmu. Hahaha. Summer, sayang. Karena ketiga tuan ini sangat menyukaimu, terima saja hadiah mereka. Di kamar sebelah kamar Chloe, aku sudah menyiapkan tempat tidur untukmu. Mulai sekarang, kamu dan Chloe akan tinggal dan makan bersama. Dan saya juga sudah menyiapkan beberapa hadiah untukmu. Chloe, ayo bawa masuk hadiahnya. Ini dari rumah Sulaman Tassel, gaun tari yang sangat bagus. Wah, ini dari Nyonya Kian dari Selatan, sepatu tari premium, buatan tangan. Ini dari Wang dari perbatasan utara, ruge terbaik. Semua barang ini tepat yang kamu butuhkan untuk latihan menarimu. Summer, hadiah dari kakek, terima saja. Kalau kurang, suruh saja kakek belikan lagi. Terima kasih atas kebaikan Tuan Sterling. Berani-beraninya, kau bahkan berpikir untuk merebutnya dariku. Kenali tempatmu dan nilai dirimu. Summer, apa kau terlalu malu untuk menolak sesuatu dari kediaman Sterling? Takut menyakiti perasaan mereka? Kenapa tidak ikut ke tempatku dulu? Lalu kau bisa kirim surat ke kediaman Sterling dan menolaknya dengan sopan. Sterling, apa kau mencoba membuat anak 9 tahun merasa bersalah? Bukan cuma bikin merasa bersalah, kediaman Sterling ini praktis mencoba untuk mengurung Summer di sini. Hei, kau. Jangan takut, Summer. Dengan Tuan Thorne di sini, kediaman Sterling tidak bisa membatasi kebebasanmu. Hei, kalian semua. Kapan aku pernah mengurung Summer? Empat orang kalian digabungkan pasti sudah 200 tahun, tapi masih berkelahi memperebutkanku. Summer, kamu sedang apa sih? Summer jelas-jelas suka hadiah yang dibawa ayahku. Benar kan, Summer? Victoria, jelas-jelas kamu dan ayahmu yang menekan dan menyuap Summer. Beraninya kamu malah menuduhku? Lihatlah kamu, Victoria. Kamu selalu bertindak sok suci, tapi siapa sangka kamu akan sejahat ini? Kalian bertiga, sama saja, tidak ada gunanya. Apa yang terjadi di sini? Hanya karena satu anak? 4 keluarga benar-benar bertengkar seperti ini. Ya Tuhan. Hentikan. Cukup, otakku berdengung karena semua keributan ini. Berdengung. Tuan Sterling, keluarga Summer sudah tiba. Mereka membawa beberapa barang untuknya. Keluargaku sudah datang. Kalian lanjutkan saja. Aku pergi dulu sekarang. Chloe, ayo, cepat. Ayo kita temui keluarga Summer. Ayo pergi. Hei, tunggu. Jangan pergi. Ayah. Hai, hahaha. Kamu baik-baik saja di sini? Tidak, sama sekali tidak. Sudah baik. Hehe. Tebak apa yang kubawakan untukmu? Sesuatu yang sangat enak. Lihat. Wah, paha ayam. Terima kasih, Ayah. Pelan-pelan. Tidak ada yang mengalahkan ayam ternak sendiri. Nenek tahu saya akan datang. Jadi dia pergi dan membunuh ayam petelur baru yang baru kita beli. Ibu dan Bibi Lily belakangan ini sudah berlatih lebih giat lagi. Paman Arthur dan saya sedang bekerja di ladang. Spring dan Leo sibuk dengan tari dan sekolah.
Semua itu berkat kamu memberikan keluarga 1.000 rupiah. Sekarang segalanya lebih mudah. Fokus saja pada tarianmu di sini. Jangan khawatirkan rumah, ya? Paman Arthur dan saya akan menyelesaikan panen gandum segera, lalu kamu bisa pulang. Baik. Lalu saya akan ajak kamu menangkap jangkrik dan pergi memancing. Bagaimana menurutmu? Ya ampun, apa ini? Kalian pasti keluarga Summer. Saya adalah kepala keluarga Sterling. Saya ayahnya Summer. Oh, Tuan Sterling. Senang bertemu dengan Anda. Jadi Anda ayahnya Summer? Ya, betul. Saya pemilik Bank Vance. Bank Vance, orang terkaya di Ateria. Saya adalah Gubernur Ateria. Gubernur Mercer. Dan saya adalah Jenderal Ateria. Jenderal Thorn. Oh, tuan-tuan. Tuan-tuan. Saya kesini untuk menjenguk Summer. Jika saya mengganggu kalian semua, saya minta maaf. Summer, ayah harus pergi sekarang, sayang. Kamu jaga diri ya. Dah, ayah. Ibu. Si pemilik bank, si gubernur, dan si jenderal semuanya muncul di kediaman Sterling. Bu, menurut ibu, orang-orang penting ini bisa jadi memperlakukan saya dengan sangat baik karena Summer? Tidak mungkin. Benar kan? Benar-benar tidak mungkin. Semua hadiah itu dari kakek saya, dan hadiah-hadiah dari keluarga-keluarga lain itu, harus kau terima semuanya. Dalam beberapa hari lagi, saat kau pulang, bawa saja semuanya. Nanti mereka pasti akan memberi kau lebih banyak hadiah lagi. Terima saja semuanya. Tapi kau tidak boleh pergi menginap di rumah mewah mereka. Dan kau sama sekali tidak boleh mengakui mereka sebagai bosmu. Aturan di atas aturan. Banyak sekali aturannya. Hei, sekarang kau merasa tertekan kan? Selain itu, nenek saya juga akan segera kembali. Saat beliau kembali, beliau akan mengajarimu menari secara langsung. Sementara itu, saya akan mengajarimu dasar-dasarnya dulu. Kau harus belajar dengan giat. Summer, saya siapkan ini sarapan khusus untukmu. Makan selagi masih hangat. Terima kasih banyak. Summer, petimu besar sekali, biar saya bantu bawa. Summer, saya bawakan sesuatu untukmu, baju tari. Coba dulu, cocok atau tidak. Terima kasih. Summer sudah makan. Dia tidak butuh sarapanmu. Ini peti Summer. Isinya penuh baju tari. Dia tidak butuh punyamu. Ada apa ini? 4 pewaris kaya kok begitu menghormati penari latar biasa? Siapa yang jadi tuan dan siapa penari latar di sini, Ba? Orang yang belajar diam-diam itu sudah hilang beberapa hari terakhir dan tidak muncul lagi. Siapa sih orang ini? Ayo kita pulang ke tempatku dan berlatih. Chloe, bagaimana kalau ini, mulai sekarang kita berlatih di studio tari. Kita bisa ambil ruangan kosong. Dengan begitu, kita selalu bisa mendapatkan saran dari Nyonya Bennett. Ya. Baiklah, terserah. Ya, pasti. Terserah kamu. Aneh sekali. Sejak kapan si penipu itu, Chloe, mulai berlatih tari? Dan Victoria, Serena, dan Penelope. Mereka sebenarnya ikut-ikutan dengan si penipu Chloe, membuat keributan besar, mengaku mereka sedang mengoreografi drama tari. Tepat sekali. Dan penari cadangan bodoh itu di sebelah Chloe, mengikuti mereka sepanjang hari, menjilat padanya. Bagaimanapun, saya tidak percaya. 4 penipu besar itu bisa mengoreografi drama tari yang layak? Cemburu. Mereka hanya cemburu. Mereka hanya cemburu pada bakat saya yang melimpah. Ayo Chloe, akui saja. Sebenarnya kita adalah penipu. Summer, kita sudah berbohong padamu dan pada diri kita sendiri. Tingkat keterampilan asli kita pada dasarnya tingkat penipu. Penipu total. Hei, dengarkan. Aku benar-benar penipu. Benar-benar palsu. Terus? Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu menghina aku? Bos. Aduh, dia curiga padaku. Summer, dia tidak akan pernah memanggilku bos lagi. Bos? Dia baik-baik saja beberapa hari lalu. Tapi sekarang dia kembali ke kebiasaan lamanya, bolos sekolah dan membenci sekolah lagi. Tuan Sterling, ada seorang nona muda di luar yang mengaku sebagai Summer Hayes. Dia bilang dia teman nona Chloe.
Cepat, persilakan dia masuk. Summer, setelah semua yang kulakukan untukmu, aku sudah sangat sakit, dan kamu bahkan tidak mau repot-repot untuk menjengukku. Baiklah, kalau begitu jangan datang. Aku tidak akan pernah bicara padamu lagi. Bos, bos sakitnya parah nggak ya? Parah nggak? Ya pasti nggak sakit. Siapa bilang Chloe pasti sakit? Bos, Hei, itu apa yang kamu pegang? Coba lihat. Kenapa disembunyiin? Dengerin ya, keluarga saya itu kaya raya, tahu. Kamu pikir saya mau barang rongsokanmu? Ayo dong, tunjukin. Kenapa disembunyiin? Dengerin ya, keluarga saya itu kaya raya, tahu. Masa iya saya mau barang rongsokanmu? Ayo dong, tunjukin. 4 Putri Elsa? Putri Elsa? Beneran? Beneran Putri Elsa. waktu itu di kota Heyang, aku bikin Putri Elsa dari jerami sama Olaf, lalu aku jadikan kamu bosku. Belakangan, aku baru tahu kamu nggak sebagus itu, tapi nggak apa-apa, kamu tulus padaku. Summer, terima kasih. Aku bohong bilang aku jenius. Tapi di mata Nyonya Bennet dan kakekku, aku cuma seorang penipu yang bodoh dan seorang anak manja yang nggak berguna. Lalu aku bertemu denganmu. Kamu orang pertama yang memujiku, yang pertama mengagumiku. Aku cuma nggak bisa menahan diri untuk nggak bohong padamu. Maafkan aku, Summer. Aku ingin jadi bosmu. Aku ingin jadi bos yang serba bisa. Bos yang jenius. Iya, Summer, kami nggak tahu. Waktu kami berempat, dipuji olehmu sebagai 4 Raja Tari Agung Ateria. Betapa senangnya kami. Dulu, semua orang menyebut kami 4 penipu besar, 4 penipu besar. Belum pernah ada yang memuji kami seperti itu sebelumnya. Kamu ingat apa yang barusan aku bilang? Aku bilang, aku punya 4 boneka Putri Elsa. Ini untuk kita? Ini, terima kasih, Summer. Untuk apa? Kalian teman-teman bos, dan teman-temanku juga. Kalian mungkin tidak sehebat seperti yang kupikirkan. Tapi hei, siapa yang lahir seorang jenius juga kan? Lagi pula, kalian bukan benar-benar tak ada harapan. Itu hanya prasangka orang lain prasangka. Ambil contoh Putri Elsa. Orang-orang selalu meremehkannya. Tapi di dalam hati, dia adalah orang paling baik dan paling peduli yang pernah ada. Kita harus seperti Putri Elsa dan berjuang untuk menjadi diri sendiri. Kita akan menyatakan perang pada orang-orang jahat dan tunjukkan pada seluruh dunia betapa berbakat dan briliannya kita. Tepat sekali. Kita adalah Putri Elsa. Kita akan menyatakan perang pada semua prasangka itu. Nyatakan perang. Agar semua orang akan melihat kita dalam cahaya baru. Kita akan membuat semua orang melihat bahwa kita bukan penipu. Kita pasti bisa menjadi 4 Raja Tari Agung yang sebenarnya. Ya, 4 Raja Tari Agung. Aduh, saya lelah banget. Summer, ini semua salah saya. Saya benar-benar gagal. Kamu yang punya ide drama tari yang luar biasa ini, tapi kami nggak bisa ngerjainnya dengan benar. Gimana kalau kita bayar orang aja untuk nampilin drama tari ini buat kita? Nggak boleh. Kita kan udah setuju, ya kan? Kita akan pakai pertunjukan Frozen untuk nunjukin ke dunia betapa berbakatnya 4 Raja Tari Agung dari Ateria itu. Iya kan? Kita udah janji kan untuk jadi seperti Elsa dan lewat kerja keras kita sendiri mengubah pikiran orang. Baiklah, baiklah. Kita lanjutin aja. Oh ya Summer, bukannya saya janji sama kamu, saya akan ngajarin kamu gerakan tari dasar. Mari kita mulai dengan tari klasik. Nah, walaupun ini juga tari untuk pemula, ini jauh lebih susah daripada tari gulungan itu. Bos, hari ini, waktu Nyonya Bennet ngajarin kamu tari klasik, saya langsung bisa. Hah? Saya ingat awalnya kayak gini. Hehe, bos, sudah selesai. Lihat deh. Lihat ada yang salah nggak? Aku juga nggak tahu. Aku sendiri aja belum belajar. Ya ampun, kok bisa ada monster kayak gitu di dunia ini? Ini benar-benar gila. Enggak, aku harus kerja keras. Aku harus latihan menari dengan giat. Hehe, buka matamu lebar-lebar. Luar biasa kan? Ayo kita tingkatkan permainan kita gadis-gadis.
Halo, Nyonya Bennett. Nyonya Bennett. Beberapa hari yang lalu, bukannya kita sedang latihan tarian? Ya, kami sudah selesai melatihnya. Tolong beri kami masukan, Nyonya Bennett. Oh, kalian benar-benar tidak bercanda. Apa-apaan ini yang berantakan? Putri Utara apa? Ini benar-benar kacau balau. Ini gerakan tarian yang saya ajarkan beberapa hari lalu. Wah, menarik. Tarian solo. Hebat. Menari? Kenapa berhenti? Saya tidak bisa menari lagi. Akhirnya saya bisa masuk ke zona itu, dan sekarang kamu bilang tidak bisa menari. Kamu tahu nggak betapa frustrasinya nonton drama tari terus berhenti di tengah jalan? Koreografi itu, yang baru kamu tampilkan masih perlu diperbaiki. Nanti kalau saya sudah kembali, saya akan terus mengerjakannya sampai sempurna. Nyonya Bennett menyetujui kita. Hebat. Terima kasih, Nyonya Bennett. Oke, gadis-gadis. Ayo kita pulang dan lanjutkan pekerjaan. Oh iya. Kalau koreografinya sudah selesai, perlihatkan dulu ke saya, ya. Saya ingin membuat drama tari kalian jadi lebih spektakuler. Nyonya Bennett sedang menonton Frozen dan dia benar-benar terpikat. Nonsense. Nyonya Bennett juga suka menonton drama tari yang kita koreografikan. Itu dia. Orang itu datang lagi. Keluasan itu, sikap tubuh itu. Sungguh elegan seperti angsa yang terkejut dan lincah seperti naga yang terbang. Summer, kemana saja kamu? Nyonya Bennett baru saja memuji kita 4 Raja Tari Agung. Kamu harus lihat ekspresi Nyonya Bennett tadi. Dia benar-benar terpesona. Wekekeke. Sebenarnya, itu semua karena kalian memang hebat. Tentu saja. Hai, Nyonya Bennett, biar saya gambar tato di tangan Anda sebentar, biar sedikit pamer. Salam Nyonya, saya berani mempermalukan diri sendiri di hadapan Anda. Tidak layak. Tapi Anda tidak meninggalkan saya. Anda meluangkan waktu sendiri untuk mengajari saya menari dari nol. Untuk itu, saya sangat berterima kasih. Tapi sekarang sepertinya ini adalah pertama kalinya. Saya pernah menampilkan tarian. Untuk Anda, Nyonya. Saya pasti tampak memalukan. Jadi, baru sebulan yang lalu, dia bahkan belum pernah belajar menari. Tapi hanya dalam 1 bulan singkat, dia sudah membuat kemajuan yang luar biasa. Cara dia menari hari ini, bahkan saya merasa tidak bisa menandinginya. Anak ajaib. Benar-benar anak ajaib yang langka. Tidak. Bakat seperti itu tidak boleh disia-siakan. Saya harus menemukannya. Seseorang? Kamu lihat siapa yang ninggalin surat ini hari ini? Dengar ya, sebaiknya kamu lihat mereka. Kalau enggak, saya jadi pendosa. Pendosa, Nyonya Bennett? Maksudnya apa? Kalau kita enggak nemuin orang ini, dan bakat luar biasa ini terbuang, bukannya saya jadi pendosa sejati? Maaf, Nyonya Bennett. Saya nggak lihat siapa-siapa. Sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Nyonya Bennett cuma surat doang. Ngapain heboh-heboh gitu? Kamu tahu apa? Cari orang ini, sekarang. Iya, saya langsung pergi. Enggak, bakat kayak gini nggak boleh terbuang di tangan saya. Saya akan rekomendasikan kamu ke Nyonya Zhao Zeng. Cuma sama dia kamu bisa capai puncak baru di dunia tari. 4 pewaris kaya itu nggak gampang buat diajak kerja sama. Sama sekali nggak gampang. Udah selar begini, mereka masih aja belum selesai latihan Frozen. Untuk bagian ini, jangan berlebihan. Oke. Dan di sini, percepat sedikit ritmenya. Perhatikan. Ini adalah gerakan-gerakan untuk adegan terakhir. Terima kasih, Nyonya Bennett. Akhirnya latihan kita selesai. Frozen, atau... Baiklah, Summer. Gadis-gadis, kalian siap? Kita akan mengguncang Ateria. Kami, 4 Raja Tari Agung Ateria. Bukan, 4 Dewa Tari Agung Ateria akan menjadi idola di hati semua orang di Ateria. Ya,
Aku belum pernah serius berlatih menari sebelumnya. Dan meskipun aku benar-benar kelelahan sekarang, aku masih sangat bersemangat. Ayo, Tuan Walsh, cepat pesan pertunjukan kami. Ayo, kita jual tiketnya. Wah, ternyata Victoria, silakan masuk. Tuan Walsh, cepat atur jadwal pertunjukannya dan saya mau jam tayang utamanya. Baik, baik, saya akan telepon seseorang sekarang. Ambilkan saya jadwal pertunjukan untuk beberapa hari ke depan. Anak-anak nakal ini benar-benar tampil di teater, dan di jam tayang utama, apa yang dipikirkan Tuan Vance tidak takut teaternya bangkrut. Nona-nona, jam tayangnya bisa diatur. Tapi kalian gadis-gadis tidak bisa diatur. Apa? Begini, Nona Victoria, ayahmu secara khusus memperingatkan saya, jam tayang utama di teater hanya boleh diberikan untuk drama tari yang berkualitas, populer, dan lihatlah kalian gadis-gadis. Pikir kami tidak bisa tampil bagus? Gadis-gadis, bersiaplah menari. Dan beri dia pelajaran. Hah? Ini? Jadi Tuan Walsh, bagaimana pendapat Anda? Luar biasa. Sungguh luar biasa. Tak kusangka kalian bisa mementaskan drama tari yang begitu spektakuler. Kami akan menjadwalkannya. Harus. Tuan Walsh, bagaimana pembagian hasil penjualan tiketnya? Tunggu. Itu harus kami diskusikan dengan koreografer kepala kami. Koreografer kepala? Mungkinkah Nyonya Bennett? Dari studio tari kalian? koreografer kepalanya ada di sini. Kamu yang mengkoreografi drama tari ini? Ya, tidak mungkin. Mengapa kami harus berbohong padamu? Dari konsep cerita hingga gerakan tarinya, semua dikoreografi oleh Summer kami. Ya. Mungkinkah ini si jenius langka dari Ateria? Teater kami ternyata memiliki pertunjukan dari seorang jenius? Astaga. Aku ikut merasakan kejayaannya. Cukup bicara, katakan saja. Bagaimana pembagian hasil penjualan tiketnya? 50-50? Tidak. Mari kita bagi 60-40. Teater dapat 40. Dan kalian, nona-nona, dapat 60. 40-60 sudah cukup bagus. Hehe. Tak kusangka di zaman sekarang, aku sendiri jadi si licik. Nona Summer, ini deposit $5.000. Tolong simpan dulu. Setelah pertunjukan selesai, bagianmu akan saya antar langsung ke rumahmu. $5.000. Itu lebih dari yang bisa dihasilkan ayah dan paman Arthur dari bertani selama 2-3 tahun. Aku harus cari waktu pulang dan mengembalikan uang ini ke mereka. Tanggalnya sudah ditetapkan, harga tiket sudah disepakati. Selanjutnya, saatnya para tua-tua itu ikut urunan. Ya, hal yang saya minta sudah selesai. Tenang saja. Saya sudah menyuruh orang menyebarkan kabar di setiap jalan. Iklan yang dibayar keluarga Sterling sudah ditempel di seluruh kota. Dijamin besok pagi, seluruh kota akan tahu bahwa pertunjukan Frozenmu akan segera digelar. Penelope, saya sudah mengirim pasukan ke pedesaan untuk mempromosikan pertunjukanmu. Kamu benar-benar akan mengadakan pertunjukan amal di pedesaan? Ide siapa ini? Tentu saja ide Summer. Dia bilang setelah kita terkenal di teater, kita harus mengizinkan orang di pedesaan yang tidak mampu membeli tiket menonton pertunjukan kita gratis. Wah, dia sangat brilian, tapi dia tidak mengejar ketenaran atau kekayaan, dan dia peduli pada rakyat biasa. Summer Hayes itu benar-benar luar biasa. Kamu sudah siap? Kamu akan segera menjadi superstar di seluruh Ateria. Hampir. Dan kamu akan segera menjadi sang 4 Raja Tari Agung yang sejati. Ya. Ya. Selanjutnya, adalah sesuatu yang semua orang telah sangat dinantikan, drama tari baru yang diperkenalkan teater kami, Frozen. Luar biasa. Ayo.
Luar biasa. Selanjutnya, saatnya melihat seperti apa kalian sebenarnya. Cantik sekali. Fantastis. Seperti peri kecil yang turun ke bumi. Sangat menggemaskan. Bagus. Sangat unik. Bagus. Saya belum pernah melihat drama tari yang begitu indah sebelumnya. Saat Putri Elsa menyelamatkan Putri Anna sangat mengharukan. Bagaimana ini bisa dikoreografikan? Hebat. Summer, apakah penampilan kami bagus baru saja? Wah, sungguh luar biasa. Apa? Benarkah Chloe pergi tampil dengan gadis kecil itu? Omong kosong. Sejak Summer datang ke rumah kita, Chloe jadi mau menari. Saya rasa itu hal yang bagus. Kamu ini pria 70 tahun. Tapi bisa dibodohi oleh seorang anak kecil dengan mudahnya. Chloe menulis dalam suratnya, Summer Hayes ini, dia hanya melihatnya sekali, tari gulungan itu. Dan dia sudah bisa menarikan. Bukankah itu lucu? Masa ada hal seperti itu? Tapi, sayang, kita tidak bisa begitu saja mengusir Summer, bukan? Bukankah kamu bilang, dia akan pulang dalam beberapa hari untuk beristirahat? Begitu dia pulang, kita tinggal tidak mengizinkannya kembali. Baiklah, sudah diputuskan. Saya tidak mau mereka menyesatkan Chloe. Summer, apa kamu benar-benar akan kembali ke desa Hayes? Di rumah sedang panen gandum. Saya ingin pulang. Untuk melihat ibu, ayah, dan keluarga saya. Dan juga membantu mereka memanen gandum. Summer, tapi drama tari kita baru saja populer dan kamu sudah mau pergi? Ya. Tuan Walsh sudah menambah beberapa pertunjukan. Dan tiketnya sudah habis terjual. Semua orang menunggu kita tampil. Kamu sudah siap untuk tampil sendiri sekarang. Aku tidak perlu lagi membimbingmu dari balik layar. Begitu aku selesai bantu keluarga memanen gandum, aku akan kembali. Summer, jangan khawatir. Kami pasti akan menyelesaikan sisa pertunjukan dengan baik. Bos, gadis-gadis, aku berangkat dulu. Kalian, cepat-cepat pergi ke studio tari untuk latihan. Lihat. Benar-benar Chloe Sterling, yang memerankan Putri Elsa, bersama Victoria Vance, Serena Mercer, dan Penelope Thorne. Keempat Raja Tari Agung semuanya ada di sini. Benar-benar 4 Raja Tari Agung. Lucu sekali. Apa maksudnya, Putri Elsa dan 4 Raja Tari Agung ini? Ini, semua omong kosong. Nenek, ini semua adalah penggemar tariku. Raja Tari, beri aku tanda tangan. Oh, minggir. Kami harus lewat. Tanda tangan, dong. Ini gila. Kok Chloe tiba-tiba jadi sangat populer? Lihat nenek, kan sudah saya bilang, para penggemar tari ini. Mereka semua jatuh cinta pada saya, karena Frozen. Kamu dan Summer itu benar-benar sudah belajar berbohong. Saya tidak percaya tarian karangan ini bisa begitu populer. Tiket. Dapatkan tiketnya. Tiket untuk Frozen sekarang dijual. Antri. Jangan dorong-dorong. Ini konyol, ini cuma gila. Lihat nenek. Jangan lancang. Ayo, ikut saya kembali ke studio tari. Chloe, lihat ini. Mereka jelas-jelas tidak ingin kamu di sini. Mereka memang tidak akan mengizinkan kamu masuk ke studio tari. Salam, 4 Raja Tari Agung. Kalian semua ini. Nenek, sekarang, apakah nenek percaya kami adalah 4 Raja Tari Agung? Nyonya Sterling, Nyonya tidak tahu. Keempat anak ini benar-benar memberiku kejutan besar. Kejutan? Iya.
Sejak Summer Hayes tiba, keempat anak ini datang untuk absensi tepat waktu setiap hari. Nyonya tidak akan percaya betapa kerasnya mereka belajar. Apakah yang Nyonya maksud adalah Summer Hayes itu, yang menjadi penari cadangan cucuku? Siapa lagi kalau bukan dia? Nyonya Bennet. Nyonya mungkin tidak tahu, tapi sebenarnya, Frozen juga adalah karyanya. Dia yang menciptakannya? Ya, betul sekali. Dia itu, pasti dia. Nyonya Sterling. Di surat yang saya kirim sebelumnya, jenius yang saya rekomendasikan adalah Summer Hayes. Summer Hayes adalah satu-satunya yang punya waktu untuk berlatih tari di studio. Dialah satu-satunya yang punya bakat seperti itu. Jadi orang yang kamu sebut, yang bersinar begitu cemerlang dalam menari, hanya dalam 1 bulan. Orang misterius itu adalah Summer Hayes? Ya, benar, dialah orangnya. Dia mendorong Chloe untuk belajar tari dan menciptakan drama tari sendiri. Satu drama tari itu membuat gempar seluruh kota. Dia menguasai tari hanya dalam 1 bulan. Summer Hayes bukanlah seorang penipu. Dia benar-benar berbakat. Nenek, sekarang nenek pasti sudah tidak meragukannya lagi kan? Nenek salah sebelumnya. Nenek berprasangka buruk terhadap Summer. Oh, tidak. Ada apa nenek? Cepat. Ikut nenek. Ayo kita cari dia dan bawa dia kembali. Ayo pergi. Tuan Walsh, apakah bagian keuntungan Nona Summer sudah dihitung? Tenang saja, Tuan. Semuanya sudah aman, tidak kurang sepeser pun. Bagus, sangat bagus. Victoria, ikut saya untuk mengantarkan uangnya ke Summer. Baik. Ayah. Ya? Apakah semuanya sudah ayah atur? Oh, Penelope, saya sudah mengirim puluhan prajurit. Kami akan langsung menuju rumah Summer untuk membantu panen gandum. Arthur, nak. Ya, Ibu. Setelah gandum dipanen, ayo jual sapi itu. Kita harus belikan Spring baju tari. Hah? Beli 1 juga untuk Summer. Saat dia pergi, dia cuma bawa 2 setel baju, dan dia bahkan gak punya baju tari. Nenek, Bibi Lily, Paman Arthur, Ayah. Ya ampun. Biar nenek lihat kamu baik-baik, kamu kurusan? Enggak, malah berat badan saya naik. Oh, Ibu saya di mana? Summer. Oh, sayangku. Ibu. Anakku. Biar ibu lihat. Kamu menderita. Enggak, keluarga Sterling memperlakukan saya dengan baik. Mereka enggak cuma mengizinkan saya belajar tari, tapi bahkan membayar saya. Saya bahkan bisa latihan drama tari. Dengan 4 raja tari agung, dari Ateria, saya sekarang hampir seperti selebriti. Benarkah? 4 raja tari agung dari Ateria? Jadi maksudmu, kamu benar-benar sudah maju dalam menari? Iya. Wah. Apa-apaan? Nek, lihat. Ini bagian saya dari teater, ditambah upah saya, totalnya Rp10.000. 10.000. Saya. Bahkan jika saya bertani selama 10 tahun. Saya tidak akan pernah mendapat sebanyak itu. Nenek selalu tahu kamu adalah seorang jenius kecil. Arthur. Ya, ibu, pergilah ke desa, cari beberapa orang untuk memanen gandum, dan jangan jual sapi itu. Siap. Nyonya Hayes. Kembali lagi? Bukankah kami sudah memberimu Rp2.000? Mengapa kau meminta keluarga kami mengambil shift lain? Nyonya, bukan itu alasan saya ke sini. Jenderal, dia di sini dengan pasukannya. Summer, pasti kau tidak menyangka ini. Ayahku juga di sini. Dia membawa 10 prajurit. Mereka di sini hanya untuk membantu keluargamu dengan panen. Halo, Tuan Thorn. Saya memberi hormat, Jenderal Thorn. Nyonya Hayes, tidak perlu formalitas. Penelope kami dan Nona Summer adalah sahabat terbaik. Sebagai ayahnya, hanya pantas saya membantu. Itu hal paling sedikit yang bisa saya lakukan. Jangan khawatir, Tuan Thorn. Di tempat kami punya semangka, buah-buahan, dan banyak makanan. Kami tidak akan biarkan mereka kelaparan saat mereka bekerja. Summer, kamu benar-benar anak pintar. Nyonya Hayes, ada lebih banyak orang yang datang. Chloe, sepertinya ada yang sudah sampai lebih dulu. Jadi, kau pasti Summer. Sudah banyak yang kudengar tentangmu, sayang. Salam, Nyonya Sterling. Apa? Bahkan konduktor dari Departemen Musik Kerajaan datang untuk menemui Summer? Tuan Vance dari Bank Vance sudah datang. Gubernur Mercer dari Ateria sudah datang. Mereka semua orang-orang penting.
Akhirnya kutemukan kau. Kau adalah jenius tari terhebat Ateria. Bukan, lihatlah ke seluruh benua, kau adalah bakat yang hanya muncul sekali seumur hidup. Saat itu, apakah kau yang menari di studio? Dan kau meninggalkan surat untukku? Ya, saya yang menulis surat itu. Tapi saya baru mulai belajar, saya masih belum terlalu mahir. Semoga Anda tidak kecewa. Bagaimana mungkin saya kecewa? Tarianmu hari itu Sungguh memukau. seperti bidadari turun ke bumi. Diberi sedikit waktu lagi, kau bisa menjadi bukan hanya milik Ateria, tapi penari terhebat di dunia. Ku dengar. Baru 3 bulan lalu, kau bahkan belum mulai latihan tari. Bagaimana mungkin tiba-tiba kau bisa mengkoreografi tarian Frozen? Saya hanya memikirkannya, dan ide itu muncul begitu saja. Tapi sejujurnya, itu berkat bos dan teman-temannya di sini. Kalau tidak, Frozen tidak akan pernah terwujud. Summer hanya melihatnya sekali dan menguasai tari gulungan, dan dia menarinya lebih sempurna daripada kami semua. Dia benar-benar jenius. Jenius sejati. Kamu neneknya Summer kan? Saya ingin mengambil Summer sebagai murid pribadi saya. Jangan khawatir, pasti saya akan memberinya pendidikan terbaik, agar dia bisa sukses sejak dini. Astaga. Ya ampun. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, ya Tuhan. Leluhurku, sudah bertahun-tahun saya menunggu. Akhirnya, hari ini tiba, keluarga Hayes melahirkan lagi seorang jenius tari. Hahaha. Dengan bakat Summer, bahkan menjadi direktur utama Akademi Seni Kerajaan di masa depan, pasti mudah sekali. Ibu, kamu dengar itu? Ya, dengar. Nyonya Bennet bilang Summer bisa masuk Akademi Seni Kerajaan dan jadi direktur utama nanti. Ketekunan selama ini akhirnya terbayar. Nenek, jangan khawatir. Saya akan belajar tari dengan giat di bawah bimbingan Nyonya Bennet. Saya akan masuk Akademi Seni Kerajaan dan mengembalikan kejayaan keluarga Hayes.